Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1057. Chapter 1057, Kedatangan Iblis. Tanggulin segera merasakan kekuatan hisap seperti pusaran lawan begitu kedua belah pihak bersentuhan satu sama lain. Kekuatannya luar biasa kuat sementara kemampuan menyerangnya sangat luar biasa. Namun, dia merasa rapuh seperti lembu tanah liat yang memasuki laut saat dihadapkan pada kekuatan luar biasa Yuanen Yehui. Kekuatannya ditarik olehnya untuk menjadi bagian dari kekuatan isap pada saat yang bersamaan. Perasaan itu benar-benar tidak nyaman. Seolah-olah dia menarik dirinya sendiri tanpa kendali sama sekali atas tubuhnya. Selain itu, ketidaknyamanan menjadi tak tertahankan semakin dia mengerahkan kekuatannya. Yuanen Yehui mengeluarkan huh tertahan. Meskipun dia menggunakan kekuatan Tanggulin, itu sangat menakutkan dan meledak sehingga berdampak negatif padanya juga. Dia mengandalkan fisik kuat dari Devil Titan untuk menopang dirinya. Pada saat yang sama, dia membimbing Tanggulin untuk melewatinya. Dia kemudian menginjak lutut Tanggulin. Dia telah belajar dari tabrakan sebelumnya tentang tulang torso Tanggulin. Jadi, dia menghindari menyerang tubuhnya lebih jauh. Bagian terlemah dari tubuh manusia adalah persendiannya. Itu sama bahkan untuk seseorang dengan kemampuan fisik Tanggulin. Dia menekuk lututnya sambil mengangkat pahanya sebagai upaya untuk menghindari serangan Yuanen Yehui. Pada saat yang sama, dia melenturkan kaki satunya dan duduk di pantatnya. Dia berusaha, dengan kekuatannya yang kuat, untuk menarik tubuhnya kembali. Pukulan ilahi Cloud Vortex, meskipun sangat dalam, hanya berhasil mengendalikan Tanggulin sesaat. Tidak mungkin Yuanen Yehui memiliki kendali penuh atas dirinya. Dia melepaskan tangannya dari kepalan Tanggulin dengan cepat sementara tubuhnya bergerak dalam sekejap secara bersamaan. Dia berada di sisi Tanggulin tepat saat dia melepaskan pukulan. Untuk mengendalikan tubuhnya dan menghindari serangannya, tubuh Tanggulin berada dalam posisi yang canggung saat ini. Yuanen Yehui mengambil kesempatan untuk meninju dengan tepat di pusat gravitasinya. Kontrol kuat Tanggulin atas tubuh dan kekuatannya mengungkapkan sifat super kuat dari kemampuannya yang tidak manusiawi. Jempol kaki di kaki kanannya menggunakan kekuatan sedemikian rupa sehingga ia hanya menggunakan satu jari kaki untuk menghantam tanah untuk memutar tubuhnya mirip dengan gasing yang berputar. Mata Yuanen Yehui bersinar sementara cincin jiwa keenamnya bersinar tanpa ragu sedikit pun. Dia sangat memahami Tanggulin. Dia mampu mengendalikan situasi sekarang terutama karena Tanggulin sedang mengeksplorasi kemampuannya dan tidak membalas dengan cara yang kuat. Namun, itu adalah medan perang. Jadi, dia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang didapatnya. Mereka telah mempelajari banyak hal di Pulau Iblis. Karenanya, dia memilih untuk menyerang pada saat ini tanpa ragu sedikit pun. Dia yakin tidak akan ada kesempatan yang lebih baik selama kompetisi berlangsung. Pegangan Titan. Tanggulin merasakan semburan kekuatan yang luar biasa memancar ke arahnya sehingga tidak mungkin dia bisa berjuang bebas meskipun kekuatannya luar biasa. Kekuatan luar biasa yang menakutkan menekan tubuhnya dan menariknya kembali ke arah Yuanen Yehui. Lututnya menabrak perut bagian bawahnya. Rasanya seperti kereta jiwa membanting tepat ke dalam dirinya. Kedua tinjunya membentur punggungnya dengan ganas secara bersamaan untuk menghantamnya ke tanah. Dua pukulan berat datang tiba-tiba sehingga Tanggulin meredam hentakannya meskipun pertahanannya kuat. Bagaimanapun, Yuanen Yehui adalah yang terbaik di antara master jiwa tipe penyerangan di luar sana. Namun, Tanggulin berhasil mengendalikan tubuhnya tepat pada waktunya. Saat lutut Yuanen Yehui menabrak perut bagian bawahnya, tulang torso Raja Naga Gunung meluncurkan kontrol gravitasi. Tubuh Tanggulin menjadi seberat gunung. Tubuhnya langsung tenggelam ke tanah sehingga Yuanen Yehui tidak memiliki cara untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Faktanya, dia membalikkan kontrol gravitasi saat tinjunya membentur punggungnya. Tubuh Tanggulin menjadi lebih ringan sementara tinju Yuanen Yehui lebih ringan juga. Oleh karena itu, kekuatan di balik serangannya berkurang. Kontrol gravitasi terbalik juga telah mengurangi dampak pada tubuhnya saat dia terhempas ke tanah. Setidaknya, dia tidak kehilangan kendali total atas tubuhnya. Pada saat yang sama, Tanggulin melepaskan raungan naga emas. Raungan naga gagah berani muncul disertai dengan kepala naga yang sangat besar. Keterampilan jiwa tipe kontrol yang kuat menunjukkan efek yang benar-benar menakjubkan pada saat ini.
Yuanen Yehui terguncang oleh gelombang suara Golden Dragon Roar saat dia berada di dekatnya. Tubuhnya berhenti sejenak sementara genggaman titannya sedikit mengendur. Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menekan esensi darahnya yang melonjak. Dia membenturkan tangannya ke tanah dan melepaskan naga emas mengguncang bumi. Siapakah yang mengatakan naga emas mengguncang bumi hanya bisa dilepaskan dengan kakinya? Gelombang getaran yang kuat muncul dengan gagah berani disertai dengan 8 naga emas yang berlari menuju tubuh Yuanen Yehui dan grip titannya. Namun, Tang Wulin tidak memperhatikan bahwa bibir Yuanen Yehui tersenyum mengerikan saat ini. Tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Sebuah pintu gelap seperti tinta hitam muncul di udara segera setelah itu. 8 naga emas menyerang ke tempat kosong. Pegangan titan juga menghilang segera setelah itu. Aliran cahaya ungu gelap menyembur keluar dari pintu cahaya tepat ketika Tang Wulin berbalik dan bangkit berdiri. Di saat berikutnya, Tang Wulin merasa kesepian dan sunyi di dunia spiritualnya. Seolah-olah jiwanya membeku. Apa itu tadi? Itu adalah pupil raksasa yang muncul di pintu cahaya ungu. Tubuh Tang Wulin tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan Golden Dragon guncangan bumi telah menghilang. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan ungu tua. Bersamaan dengan itu, sebuah kepalan meluncur keluar dari pintu cahaya dan menghantam tubuhnya dengan ganas. Tepat ketika tinju muncul, cincin cahaya ungu tua muncul di seluruh panggung kompetisi dan berkumpul menuju tinju. Tinju itu muncul dengan mengerikan. Hanya ada 4 jari di kepalan tangan dengan cakar tajam yang menempel di setiap jari. Jari-jarinya tertutup sisik gigi gergaji. Lengannya tidak terlalu besar. Bahkan bisa dianggap kurus. Lampu di seluruh panggung kompetisi meredup sejenak saat pukulan dilemparkan. Perasaan tercekik yang intens disertai dengan pemantapan semangatnya dirasakan oleh Tang Wulin. Saat itu, dia bahkan kehilangan kemampuan berpikir. Tubuhnya bereaksi di bawah tekanan ekstrim selama momen genting. Bunga besar muncul diam-diam di belakang punggungnya. Seseorang berdiri di tengah-tengah bunga besar itu, saat dia melambaikan tangannya dengan lembut untuk memunculkan lingkaran cahaya di sekitar tubuh Tang Wulin. The Devoured Heaven and Earth dilepaskan secara pasif. Itu diluncurkan oleh roh-roh Damas Douluo secara spontan saat dia merasakan situasi hidup dan mati. Pancaran aroma samar melonjak keluar dari tubuhnya sehingga kepalan tangan yang berdebar ke depan berhenti sejenak. Pada saat yang sama, inti naga dan inti jiwa berdenyut kencang di tubuhnya sementara pembuluh darahnya membengkak. Pada akhirnya, tinju masih menghantam tubuhnya. Adegan mengerikan muncul. Tubuh Tang Wulin tidak meledak saat dia dipukul. Sebaliknya, dia merasa tubuhnya tersedot ke udara. Kemudian, pancaran seperti pusaran ungu meledak di tubuhnya. Seseorang bisa dengan jelas melihat retakan pada armor pertempuran Dragon Moon-nya menyebar dari dadanya. Garis retakan memanjang ke segala arah di tubuhnya. Tubuhnya akan hancur kapan saja. Rasa sakit sedingin es yang intens menyebar ke seluruh tubuh Tang Wulin. Namun, itu membangunkannya dari pemantapan spiritual. Dia menggigit ujung lidahnya sekali dan mengubah pupilnya menjadi celah vertikal. Meskipun rasa sakitnya sangat kuat, sebagian dari elemen kegelapan yang dipinjam dari Devoured Heaven dan Earth telah menyatu ke dalam tubuhnya. Dia mengandalkan efek yang dihasilkan oleh elemen kegelapan. Tubuh Tang Wulin bergetar sekali dengan tiba-tiba saat cincin jiwa emas kelimanya bersinar terang. Ledakan. Getaran hebat dilepaskan seketika. Armor pertempuran Dragon Moon milik Tang Wulin hancur berkeping-keping. Itu kemudian berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, badai penghancuran yang muncul melahap tinju dengan segera. Itu juga merobek pintu cahaya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Soul Land 3 Chapter 1058. Chapter 1058, Xie melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat lagi. Badai emas muncul secara tak terduga. Seluruh ruang sepertinya terkoyak. Panggung pertandingan berguncang hebat sementara penonton menyaksikan ruang di sekitarnya yang hampir runtuh. Tidak diragukan lagi, serangan itu sekuat ledakan lengkap dari Master Armor pertempuran 3 kata. Tang Wulin mengungkapkan tubuh bagian atas telanjangnya yang semuanya tertutup sisik emas. Penonton bahkan bisa mendengar suara detak kuat dari inti naga miliknya. Pada saat ini, fluktuasi esensi darah yang kental dan kuat yang keluar dari tubuhnya mengejutkan setiap orang di tempat kejadian. Sudah berakhir. Yuanen Yehui tidak muncul kembali. Dia menghilang dengan kehancuran pintu cahaya. Namun, Tang Wulin sendiri tidak dalam kondisi yang lebih baik. Ada retakan pada sebagian besar sisik yang menutupi seluruh tubuhnya.
Di tengah ledakan dahsyat, tubuhnya berlumuran darah segar, dan itu semua adalah darahnya sendiri. Dia terengah-engah. Dia hampir tersedot ke dalam kehampaan sesaat sebelumnya. Yuanen Yehui yang sangat mengesankan. Terlepas dari keterkejutan dalam tatapannya, Tang Wulin merasakan kegembiraan tertentu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuanen Yehui telah berkembang sedemikian mengesankan. Dia mampu mengambil kesempatan selama pengamatannya tentang dirinya untuk meledak dengan kemampuan menyerang yang menakutkan. Tang Wulin hampir gagal untuk memblokir serangannya meskipun perlindungan armor perang dua kata ditambah dengan amplifikasi menyeluruh dari Raja Naga Emas. Pada akhirnya, dia mengorbankan armor tempurnya dengan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya yang merupakan harga mahal yang harus dibayar untuk meluncurkan ledakan tremor naga emas. Baru setelah itu dia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sementara itu, pukulan mengerikan itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia terjebak di tikungan ketat sejak dia berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Meskipun Ye Xinglan memahami Sword Soul, Yuanen Yehui telah melampaui kemampuannya sekarang. Selain itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan jiwa bela diri utama Yuanen Yehui setelah sekian lama. Ternyata jiwa bela diri utamanya bukanlah kera raksasa Titan tapi malaikat jatuh. Meskipun kondisinya yang menyedihkan sebagian besar karena dia terlalu konservatif, dia berhasil memastikan bahwa kemampuan bertarung Yuanen Yehui telah mencapai tingkat yang begitu kuat. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bersemangat karena memiliki rekan sekuat itu? Fiu, Yue Zhenyu menghela napas. Dia perlahan berdiri ketika dia melihat Tang Wulin, di layar, terjebak di sudut yang sempit. Pada saat ini, tatapannya berubah menjadi sangat ditentukan. Xiaoyan, saya berencana untuk memulai tahap kedua dari upacara pembaptisan suci. Ye Xinglan juga menonton layar. Tatapannya membara, dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Benang halus dari celah sepertinya dipotong terbuka oleh pedang tak terlihat di sekelilingnya. Xie mengetuk pintu Yuanen Yehui dengan keras, namun, tidak ada yang bergerak di dalam ruangan. Karena penampilannya yang luar biasa dalam kompetisi tersebut, Yuanen Yehui dianugerahi Stardo Cabin khusus untuk digunakan, itulah sebabnya dia berpartisipasi dalam kompetisi dari kamarnya. Karena dia tidak diizinkan memasuki kabin Stardo dengan berpakaian, dia menolak mengizinkan Xie menunggunya di kamar. Xie telah melihat hasil kompetisi sebelumnya. Dia paling mengerti kemampuan Yuanen Yehui. Akibatnya, hatinya diliputi keprihatinan. Tidak ada suara yang terdengar dari kamarnya saat ini. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya. Sebuah pancaran bersinar sekali. Belati naga cahaya Xie terlihat berkilauan dalam sekejap saat dia memotong kunci pintu. Dia mendorong pintu dan berlari ke ruangan secepat angin. Sesaat kemudian, tubuhnya membeku di tempat mirip tumpukan kayu. Dia melihat kabin Stardo terbuka. Yuanen Yehui sedang merangkak keluar dari dalam Stardo Cabin tanpa jahitan. Mereka menatap mata satu sama lain. Yuanen Yehui merasa malu sekaligus marah pada saat bersamaan. Kamu mati. Sebelum suaranya memudar, matanya berputar dan dia kehilangan kesadarannya. Xie bergerak dalam sekejap dan buru-buru menangkap tubuhnya yang jatuh. Untuk sesaat, dia hampir tidak merasa romantis. Sebaliknya, dia merasakan semburan kesedihan menyerang hatinya. Aku benar-benar tidak melakukan ini dengan sengaja. 4 semifinalis. Raja Naga Emas memasuki semifinal tetapi hampir tidak mengesankan di babak kualifikasi. Kekuatan macam apa yang didapat dari ledakan terakhir Raja Naga Emas? Apakah itu kemampuan tambahan yang menyatu dengan armor tempurnya? Meskipun telah memasuki semifinal, peluang Raja Naga Emas untuk menjadi juara menurun. Kemungkinannya 1:3. Raja Naga Emas tidak memiliki kelemahan, tetapi Raja Kekuatan kalah dengan cara yang tidak adil. Kemampuan macam apa yang ditampilkan dalam ledakan kekuatan Raja di saat-saat terakhir? Mungkinkah kontestan itu adalah master jiwa jahat? Segala macam berita pecah di akhir babak kompetisi ini. Untuk sementara waktu, Tang Wulin dan Yuanen Yehui menjadi fokus perhatian. Tang Wulin adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk memasuki semifinal di antara Shrek Seven Monsters. Jadwal dari 4 semifinalis menuju babak final sudah diatur oleh panitia. Lawan Tang Wulin di semifinal adalah Gale Sabre Demon Sima Jinchi yang mengalahkan Ye Xinglan. Dia adalah Feng Hao Douluo dengan pemahaman mendalam tentang Sword Soul. Itu adalah teknik pukulan orisinal. Setelah meninjau seluruh proses pertempuran dengan Yuanen Yehui,
Tanggulin akhirnya mengerti bahwa Yuanen Yehui telah menciptakan serangkaian teknik pukulannya sendiri dengan pemahaman yang mendalam tentang rahasia di balik kesadaran tinjunya. Dia menggabungkan jiwa bela diri kembarnya dan teknik pukulan dengan mulus untuk mencapai lompatan kuantum dalam kemampuannya. Itu adalah jalan yang dimiliki oleh para master jiwa. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen berkembang lebih baik darinya. 1000 jari menuduh adalah keterampilan yang diturunkan kepadanya oleh Tang Tua. Itu memang kuat. Mungkin, bahkan ciptaan asli Yuanen Yehui dari Cloud Vortex Divine Pang tidak bisa menyainginya. Namun, itu bukan miliknya, jadi tidak akan bermanfaat untuk menyanjung dirinya sendiri. Peningkatan kemampuan Tanggulin sebagian besar disebabkan oleh kerja sama antara inti naga dan inti jiwanya. Selain statusnya sebagai anak alam yang memungkinkan benih alam menyatu dengan tubuhnya, anugerah alaminya telah melampaui rekan-rekannya sejauh ini. Namun, dia tertinggal dalam pemahamannya sendiri tentang kemampuannya. Di daerah ini, Ye Xinglan berhasil melakukan kontrol awal atas Sword Soul-nya dan Yuanen Yehui yang menciptakan pukulan ilahi Cloud Vortex asli berada di depannya. Mereka berdua telah menemukan jalan yang benar untuk diri mereka sendiri yang merupakan pencarian seumur hidup mereka. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Mungkinkah masa depannya diramalkan oleh Raja Naga Emas yang dia terikat untuk menerima peningkatan bertahap yang dibawa oleh kemampuan segel Raja Naga Emas? Bagaimanapun, apakah itu keterampilan yang diturunkan oleh Tang Tua atau kemampuan yang diberikan oleh esensi Raja Naga Emas, mereka sebenarnya bukan miliknya. Pikiran seperti itu masih melekat di benak Tanggulin. Ya, saya harus menemukan jalan yang menjadi milik saya. Titik awalnya lebih tinggi dari rekan-rekannya. Akibatnya, semakin sulit baginya untuk menemukan jalannya. Tanggulin tidak pernah memikirkannya sebelum pertarungannya dengan Yuanen Yehui hari ini. Kekayaan alaminya terlalu kuat sehingga dia hanya bergantung padanya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengikuti situasi saat ini, dia masih tetap tak tertandingi. Bagaimana dengan masa depannya? Jika pengejarannya di masa depan adalah untuk mencapai puncak dunia, maka dia pasti perlu menemukan jalan yang menjadi miliknya. Tanpa jalannya sendiri, dia tidak akan pernah mencapai mimpinya. Jalan saya, di mana itu? Tanggulin merenung dengan tenang. Dia duduk di sana sepanjang malam, namun dia tidak tahu sama sekali. Dia menyadari bahwa itu bukanlah jalan yang bisa dia temukan hanya dengan bermeditasi dengan susah payah. Sebaliknya, dia membutuhkan sejumlah keberuntungan dan kesempatan. Dia membiarkan pikirannya mengendap dengan cepat karena dia tahu bahwa tugas terpenting baginya sekarang adalah mengintegrasikan semua kemampuan yang sudah dia miliki. Dia mengandalkan keterampilan fusi jiwa darahnya untuk tetap berdiri di puncak pangkatnya. Dia akan memiliki fondasi yang lebih kaya dan lebih kuat ketika dia selesai mengintegrasikan semua kemampuannya. Dia tidak membiarkan dirinya diganggu oleh pikirannya setelah mencari tahu arah kultivasi selanjutnya. Dia memasuki kondisi meditasi agak cepat karena dia masih harus bertarung dalam kompetisi 8-4 Meisha Battle dalam waktu sekitar 10 jam. Dibandingkan dengan pertarungan Master Jiwa, itu akan lebih sulit baginya. Bagaimana perasaanmu? Bluetooth memandang putranya di sisinya. Blood9 mengerutkan kening. Kalau tidak salah, Wulin kenal dengan lawannya. Saya telah menyaksikan kompetisi sebelumnya juga, dan dia bukan orang yang sama seperti dia di babak hari ini. Dia sama sekali tidak mengungkapkan dominasinya. Bluetooth mengangguk. Namun, bagaimana menurutmu tentang ledakan terakhirnya? Blood9 menjawab dengan tegas, itu pasti bukan kemampuan tambahan yang datang bersama dengan armor tempurnya karena tidak ada yang akan memberikan armor tempurnya kemampuan untuk meledak sendiri. Bahkan jika ada, kekuatannya tidak mungkin sebesar itu. Kekuatan serangan tunggalnya sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari Master Armor Pertempuran 3 kata peringkat judul Douluo. Ini mengesankan. Namun, saya tahu bahwa itu sangat melelahkan baginya juga. Pada titik ini, ekspresinya menjadi linglung sebentar. Dia berkata, meskipun saya menolak untuk mengakuinya, saya mulai merasa bahwa kemampuannya dengan cepat mendekati kemampuan saya. Soul Land 3 Chapter 1059. Chapter 1059, Master Logam. Bluetooth menatapnya dengan tajam. Kehilangan kepercayaan, ya. Blood9 tersenyum dan berbicara, tidak juga. Perbedaan antara kemampuan kita masih ada. Saya kalah darinya beberapa hari yang lalu karena saya meremehkannya. Saya bahkan belum mengungkapkan 30% dari kemampuan saya. Bagaimanapun, aku adalah Blood9 yang sebenarnya. Saya pasti akan mengklaim kembali gelar saya pada akhir kompetisi.
Bluetooth berkata, itu bagus untuk menjadi percaya diri tetapi jangan pernah meremehkan lawanmu. Meskipun Anda mampu mengklaim kembali judul tersebut, dapatkah Anda mempertahankannya? Blood9 akhirnya tenang. Memang benar bahwa Tang Wulin meningkat cukup cepat. Dia takut tidak akan butuh waktu lama sebelum Tang Wulin menjadi lebih kuat darinya, dan perbedaan di antara mereka akan semakin besar jika Tang Wulin terus tumbuh dengan kecepatan ini. Bluetooth tiba-tiba tertawa. Biasanya, dia adalah orang yang serius, namun dia tersenyum jarang terlihat. Orang-orang yang harus mengkhawatirkan itu bukan hanya kamu tapi kita semua juga. Namun, ini bisa menjadi hal yang baik untuk batalion Dewa Darah dan tentara Dewa Darah. Blood9 mengangkat alisnya sedikit. Penilaiannya terhadap Tang Wulin sudah cukup tinggi, namun dia tidak mengharapkan sejauh mana persetujuan ayahnya terhadap Tang Wulin. Jiang Wuyue duduk linglung di kafe rest area. Dia meminum kopinya dengan tenang. Suasana hatinya terasa pahit seperti kopi di cangkirnya. Pemahaman Yusue tentang seseorang sangat tepat. Mungkinkah kemampuan sejati Tang Wulin sekuat itu? Dia berada di kompetisi yang sama, namun dia bahkan tidak berhasil masuk ke babak final. Di sisi lain, Tang Wulin terus maju. Padahal, dia sudah menjadi semifinalis. Itu menandakan bahwa dia mampu memasuki 4 besar di antara semua Master Armor pertempuran di bawah pangkat Master Armor pertempuran 3 kata. Pemberian alami seperti itu pasti akan menempatkannya pada posisi tertinggi di dunia Master Jiwa ketika dia menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Keberkahan alaminya sendiri sangat jauh dari Tang Wulin. Bagaimana mungkin Yusue bisa menerima dia dengan kontras yang begitu drastis? Hei, kenapa kamu di sini? Suara yang familiar di telinganya menyentaknya dari lamunannya. Hah, Jiang Wuyue mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat Long Yusue di hadapannya. Sudut bibirnya bergerak-gerak sekali. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Dia berharap dia bisa menamparkan mulut besarnya segera setelah dia mengatakan itu. Long Yusue tidak mengejeknya yang tidak biasa, tapi dia mengambil tempat duduk di seberangnya. Jiang Wuyue memandang Long Yusue dan terkejut menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak lagi merajuk sejak pertemuan terakhir mereka. Yusue, kamu. Long Yusue berbicara dengan acuh tak acuh, apakah kamu akan bertanya mengapa aku terlihat seperti aku tidak terganggu sama sekali? Jiang Wuyue mengangguk dengan bodah. Long Yusue berkata, karena aku seorang prajurit. Hah, Jiang Wuyue berpikir sendiri. Bagaimana ini terkait dengan menjadi seorang prajurit? Long Yusue melanjutkan, ini bukan hanya tentang pria di dunia ini. Bukannya wanita tidak bisa hidup tanpa pria. Itu akan menjadi kenangan indah bagiku. Namun, dia bukan satu-satunya orang dalam hidupku, dan dia juga tidak akan menjadi masa depanku. Aku harus tetap berpikiran terbuka, jadi kita tidak akan merasa canggung satu sama lain. Aku suka dia tapi dia punya orang lain di hatinya. Karena aku tidak bisa memenangkan hatinya, kita akan berteman saja. Jiang Wuyue memilih untuk memikirkan hal-hal kecil setelah mendengar kata-katanya yang anggun. Yusue, kamu tidak mungkin mengalami gangguan mental, kan? Jangan bilang kalau kamu sekarang menyukai pria lain. Pergi. Ini adalah kompetisi. Tang Wulin berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam setelah dia selesai memilih misianya. Dalam persepsinya, kelemahan terbesarnya selama pertempuran dengan Yuanen Yehui adalah bahwa dia telah kehilangan kendali. Kurangnya kewaspadaan hampir mengakibatkan kejatuhannya pada akhirnya. Pertahanannya tidak cukup kuat, jika bukan karena ledakan tremor naga emas yang sangat kuat, dia akan kalah. Pertempuran Misha akan lebih sulit, namun, targetnya adalah kejuaraan. Dia ingin menjadi juara. Dia memegang tombak di tangannya saat dia berjalan perlahan ke arena kompetisi. Suara dentang yang dihasilkan dari gerakan Misha benar-benar tenggelam oleh sorakan penonton. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia pasti akan menang. Lawannya tampil di panggung kompetisi dengan cara yang sama. Misha lawan juga merupakan Misha pertempuran jarak dekat yang memegang pedang di tangannya. Lawan itu tidak tampak luar biasa, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya ketika dia melihat angka 255 di atas kepala lawan. Itu dia. Dia memiliki pengetahuan tentang lawannya. Tidak diragukan lagi, dia sendiri bukanlah pilihan yang populer untuk kejuaraan di pertempuran Misha. Di sisi lain, orang di depannya adalah salah satu pilihan populer untuk kejuaraan. Meskipun dia bukan yang paling populer, dia ada di 3 besar. Sama seperti bagaimana Tang Wulin memiliki nama panggilan Raja Tombak, orang ini juga memiliki nama panggilan.
Dia adalah Master Metal. Kemampuannya adalah kontrolnya atas semua jenis elemen logam. Selain identitasnya sebagai Master Jiwa dan Master Misha, dia setidaknya pembuat Misha peringkat 7. Meskipun tahap selanjutnya dari pembuatan Misha sedikit lebih mudah daripada menempa, itu masih bukanlah tugas yang mudah untuk dicapai. Pembuat Misha peringkat 7 bisa membuat Misha hitam dengan mudah. Selanjutnya, standar pembuatan Misha orang ini telah mencapai peringkat 8 ke atas. Itu memang menakutkan. Jika itu adalah pertandingan 1 lawan 1, kemampuan orang itu sama sekali tidak layak disebut sebelum Tang Wulin. Namun, transformasi kualitatif dihasilkan dari pelengkap antara jiwa bela diri elemen logam dan Misha-nya. Raja Tombak versus Master Logam. Xiaolin, menurutmu siapa yang akan menang? Komentator Haisu yang bertugas mengomentari pertempuran Misha bertanya kepada yang lain bernama Xiaolin. Tak usah dikatakan lagi. Saya pikir kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Partisipasi Master Metal dalam tantangan jaringan pertempuran Bintang Do Federal tahun ini seharusnya menguntungkan baginya. Kemampuannya melampaui jiwa bela diri lainnya dalam kompetisi. Raja Tombak juga sama impresifnya, namun, saya khawatir dia tidak mungkin menang ketika dia dihadapkan pada lawan seperti itu. Jika keduanya menggunakan Misha paling terampil mereka dalam kehidupan nyata, mungkin Raja Tombak masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, dominasi Metal Master dalam kompetisi saat ini sangat jelas. Haisu menghela nafas dan setuju. Tepat sekali, kita hanya dapat melihat apakah kekuatan ledakannya mampu mengalahkan Master Logam sebelum Master Logam menyelesaikan konfigurasi ulangnya. Kalau tidak, saya khawatir dia benar-benar tidak memiliki banyak kesempatan. Baiklah, kompetisi akan segera dimulai. Kita lihat saja, mungkinkah Spear King mampu melakukan keajaiban? Di arena kompetisi, Tang Wulin memandang lawannya yang berdiri di dekatnya. Dia mengangkat tombak di tangannya perlahan. Master Metal, ya, sangat baik. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Tang Wulin bergerak sepersekian detik setelah suara elektronik mengumumkan dimulainya kompetisi. Dia melemparkan tombak di tangannya ke arah Master Logam tanpa ragu sedikit pun. Pada saat yang sama, dia menyalakan baling-baling Misha-nya dan dengan kekuatan angin kencang yang langsung menuju ke arah lawan. Master Logam juga telah menyalakan baling-baling Misha-nya. Namun, dia tidak maju. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari dalam upaya untuk menjaga jarak. Tombak Tang Wulin terbang sangat cepat. Itu memotong udara dan meninggalkan busur, tapi jaraknya masih beberapa ratus meter. Jadi, tombak itu masih membutuhkan waktu untuk terbang. Di sisi lain, Misha Master Logam mulai berubah saat terbang dengan kecepatan penuh. Transformasi pertama adalah perubahan pada pinggul dan bahu Misha. Logam di area tersebut meleleh dengan cepat sementara struktur internalnya berubah secara bersamaan. Selama transformasi struktur internal, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa logam mengambil bentuk sirkuit inti sebelum lapisan luar logam menutup sirkuit di dalamnya. Itu jelas baling-baling jiwa. Master Logam paling ahli dalam mengendalikan elemen logam. Dia mampu mengubah dan memasang kembali Misha di tengah pertempuran. Soul Land 3 Chapter 1060. Chapter 1060, Raja Taktik Pertempuran. Selama pertempuran sebelumnya, dia bahkan berhasil memasang kembali sepenuhnya Misha standar dalam kompetisi sehingga ketika perakitannya selesai, Misha tersebut memiliki kemampuan serangan dan pertahanan Misha hitam. Master Jiwa tidak diizinkan meninggalkan Misha selama pertempuran, tetapi mereka dapat menggunakan jiwa bela diri mereka untuk memperkuat Misha tersebut. Bagaimana Misha standar bisa melawan Misha hitam? Hampir semua orang yang pernah bertarung dengannya akan memilih ledakan total tanpa memberinya kesempatan untuk merombak Misha-nya. Namun demikian, hingga saat ini belum ada yang berhasil. Tombak Tang Wulin mendarat di tanah karena tidak berhasil mengenai lawan. Di sisi lain, Master Logam mengandalkan kemampuannya untuk membentuk baling-baling dengan cepat dan mendorong Misha standarnya untuk berputar lebih jauh dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dia harus menjaga jarak di antara mereka sekarang untuk menyelesaikan modifikasi Misha-nya sebelum dia berbalik untuk menghancurkan Tang Wulin. Saat baling-balingnya selesai dibangun, kedua belah pihak berada paling dekat satu sama lain. Jarak mereka sekitar 150 meter. Tang Wulin mengejarnya, tetapi kecepatannya benar-benar terlalu cepat sehingga sangat tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk menyusulnya. Itu karena perbedaan kualitas Misha mereka. Jiwa bela diri Tang Wulin sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat baling-baling Misha-nya semakin cepat. Ini ditentukan oleh kualitas Misha.
Tepat ketika semua orang berpikir bahwa persaingan menuju ke arah seperti yang diperkirakan oleh dua komentator sebelumnya, Tang Mulin tiba-tiba meledak. Mesia pertempuran jarak dekatnya melompat tiba-tiba dan mengandalkan kemampuan penerbangannya untuk menahan diri di udara. Segera setelah itu, Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah Mesia. Kaisar Blue Silver berbaring di sekitarnya sebelum berubah menjadi tanaman merambat seperti tentakel. Setiap pohon anggur panjangnya melebihi 50 meter. Tanaman merambat menyebar di kedua sisi Mesia dengan rentang lebih dari 100 meter. Arena tantangan jaringan pertempuran bintang Do federal besar, tapi masih terbatas. Tanaman anggur emas Tang Mulin yang menyerupai kerangka Kaisar Blue Silver memiliki jangkauan kendali yang jauh meningkat ketika tanaman merambat itu dibentangkan. Meskipun Tang Mulin masih lebih lambat dari lawannya, dia berhasil mengurangi wilayah lawannya yang ada dengan jangkauan kendali yang ditingkatkan. Seperti yang diharapkan, Master Logam tidak lagi nyaman, karena dia masih memodifikasi misianya. Dia hanya berhasil memodifikasi baling-baling untuk memfasilitasi perubahan arah dengan lebih lincah sambil berlari dengan kecepatan penuh. Dia mulai memodifikasi inti utama Mesia secara bersamaan. Setelah inti utama selesai, tingkat energi terkompresi yang disuplai ke Mesia akan berbeda. Saat itu, dia bisa mengandalkan dominasi absolut Mesianya untuk menekan Tang Mulin. Master Logam memiliki basis budidaya jiwa Sage 7 cincin. Kombinasi keahliannya mengontrol logam dan memiliki Mesia peringkat yang lebih tinggi memberinya kepercayaan diri mutlak untuk memenangkan persaingan. Mekaniknya berkilauan dengan sangat mudah di arena dengan kecepatannya yang luar biasa cepat. Meskipun jangkauan kendali Tang Mulin sangat luas sekarang, dia masih tidak bisa mengejar lawannya. Master Logam duduk di dalam kabin kendali saat seluruh tubuhnya berkilauan dengan kilauan logam. Dia mengubah mecanya terus-menerus. Sementara itu, bibirnya berubah menjadi senyuman pemenang. Mesianya akan segera mencapai standar Mesia ungu, tapi dia sama sekali tidak terburu-buru. Dia akan menghancurkan lawan dengan pukulan telak saat mesianya diubah menjadi Mesia hitam, seperti bagaimana dia akan menghancurkan seekor semut. Dia tidak akan memberi lawannya kesempatan sama sekali. Mengapa mereka memanggilnya Raja Tombak? Dia hanya lelucon. Saat dia merasa tenang di dalam hatinya, dia secara tidak sengaja melewati tombak Tang Mulin yang telah mendarat di tanah sebelumnya ketika dia menghindari Tang Mulin. Pada saat inilah aliran pancaran keemasan tiba-tiba keluar dari tombak dan melilit kaki Mesianya dengan kecepatan kilat. Ujung lain dari pancaran keemasan itu tertancap pada tombak yang tertancap jauh ke dalam tanah. Kaki belakang Mesianya terluka saat terbang. Tubuh Mesia tiba-tiba kehilangan kendali layaknya mobil dalam situasi rem darurat. Master Logam tercengang. Dia bereaksi dengan mengoperasikan mesianya dengan tergesa-gesa. Namun, sudah terlambat. Bentangan besar Kaisar Blue Silver melonjak keluar dari tanah tanpa peringatan dan berubah menjadi duri tajam yang menembus mesianya. Kemudian, Kaisar Blue Silver berubah menjadi tanaman merambat yang melilit Mesia yang mengikatnya dengan kuat ke tanah. Mesia segera mencair di bawah kendali Master Logam dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Tang Mulin sudah menunggunya. Sebuah kaki terinjak keras ke tanah diikuti oleh selapis cahaya kuning yang dilepaskan dari Mesia Tang Mulin. Itu adalah kontrol gravitasi. Pada saat yang sama, sebagian besar Kaisar Blue Silver mulai mengaduk dengan keras di tanah dan memecah logam cair menjadi potongan-potongan kecil. Tombak di tanah dengan pancarannya yang bertautan mirip dengan badai petir saat itu mengukir garis-garis lekukan di tanah. Logam yang dicairkan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang Anda maksud dengan tidak berdaya? Tang Mulin telah menyusun taktiknya ketika dia menemukan bahwa lawannya adalah Master Logam. Master Logam paling ahli dalam kontrol logam dan pembuatan Mesia. Sebenarnya, Tang Mulin bukanlah tandingannya dalam pertempuran Mesia. Meskipun demikian, Tang Mulin juga seorang master jiwa tipe kontrol. Logam cair adalah teknik terkenal Master Metal. Bahkan tanpa Mesia, dia masih sulit dikalahkan dengan teknik miliknya ini. Hampir tidak ada kemampuan lain yang mampu membatasinya selain serangan suhu sangat tinggi. Meskipun demikian, ini adalah pertempuran Mesia. Ketika kerusakan Mesia melampaui tingkat tertentu atau terlalu terfragmentasi, sistem akan secara otomatis melakukan penilaian untuk menentukan hasil kompetisi. Nomor 66, Kemenangan. The Metal Master masih di tengah-tengah merakit logam cairnya ketika suara elektronik mengumumkan hasil kompetisi. Goldsong yang baru saja tampil sangat baik berubah menjadi aliran pancaran emas sebelum meremas dirinya menjadi Mesia Tang Mulin dan menghilang.
Kaisar Blue Silver ditarik kembali. Saat itulah logam cair berhasil kembali ke keadaan Misha awalnya. Terlepas dari betapa bandelnya Master Metal itu, dia telah kalah dalam kompetisi. Kedua komentator membuka mulut mereka karena tidak percaya. Ini sudah berakhir. Dia kalah. Master Logam telah kalah. Ya Lord, bagaimana itu mungkin? Bagaimana tombak yang dilemparkan oleh nomor 66 meluncurkan skill jiwanya? Itu tampak seperti jiwa roh tipe ular. Namun, jiwa roh mampu meluncurkan keterampilan jiwa Master Jiwa. Selain itu melepaskan lebih dari satu keterampilan jiwa. Apa artinya? Itu berarti jiwa roh setidaknya memiliki peringkat 100.000 tahun, kan? Iya, bagaimana bisa jiwa roh memiliki kecerdasan spiritual seperti itu tanpa basis kultivasi 100.000 tahun? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Gold Song sebenarnya rusak ketika dibeli oleh Tang Wulin dari pagoda jiwa di awal? Jadi, ternyata Master Logam bisa ditangani dengan cara seperti itu. Meskipun Tang Wulin tidak berhasil membunuhnya, itu sudah cukup baginya untuk mencapai hasil seperti itu dalam kompetisi. Tidak ada yang menganggap Spear King sebagai pemenang yang menjanjikan, tetapi dia berhasil menerapkan teknik khusus dan jiwa roh super kuatnya untuk mengalahkan Master Logam dan masuk ke semifinal. Master Metal merasa sangat tertekan karena kehilangannya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak terlalu memperhatikan jiwa rohnya sebelumnya. Jiwa roh yang kuat sebenarnya bisa berguna dan efektif di medan perang. Dia kalah dalam taktik pertempuran dan kesalahan penilaiannya dalam kompetisi. Jiwa roh yang disembunyikan oleh Raja Tombak memiliki efek yang menentukan pada kemenangannya. Tang Wulin tidak merasa terlalu bersemangat untuk mengalahkan lawannya. Menurutnya, kemampuan Master Metal, meski mengesankan, masih kurang jika dibandingkan dengan Master Misha kelas atas seperti Ling Wuyue. Kemampuannya dalam meningkatkan Misha sangat luar biasa. Namun, jika kedua belah pihak menggunakan Misha hitam, maka dia tidak lagi memiliki keunggulan dalam pertempuran. Sangat sulit bagi Misha untuk meluncurkan serangan jarak jauh yang mengakibatkan lawan bisa menghindari Tang Wulin. Secara alami, Tang Wulin tidak akan menyangkal bahwa lawannya lebih unggul dalam pembuatan Misha. Dia benar-benar Feng Hao Doulo yang luar biasa. Bagaimanapun, Tang Wulin menikmati pertarungan melawan lawan yang kuat, terutama yang ahli dalam mengoperasikan Misha. Itu memberikan kesempatan baginya untuk mengangkat dirinya sendiri. Pertarungan hari ini memberinya kesempatan untuk menerapkan taktik pertempurannya dengan tepat. Kemenangan dalam kompetisi diraih dengan cara seperti itu. Dia adalah salah satu semifinalis di Misha Battle.